Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffini Agustina dengan NPM 15032200144, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa. Dalam video ini, saya akan sedikit mereview mata kuliah pengantar sosiologi dari bab 1 sampai bab 8. Yang pertama yang akan saya bahas tentunya adalah tentang sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Menurut bahasa Yunani, sosiologi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama sosio, yaitu kawan atau teman, dan logos yang artinya bicara atau kata. Menurut harfiah, sosiologi adalah ilmu yang membahas masyarakat. Artinya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat. Dengan ciri-ciri utama, yang pertama yaitu bersifat empiris. Artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kedua yaitu bersifat teoritis. Ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Ketiga bersifat kumulatif. Artinya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Dan yang terakhir bersifat nonetis, yaitu yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Objek sosiologi tentunya masyarakat. Objek sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material menyangkut seluruh aspek kehidupan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Objek material terbagi menjadi dua, yaitu objek fisik seperti rumah, sekolah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan objek non-fisik seperti gagasan, ide, adat, keyakinan, dan lain-lain. Dan objek formal yaitu hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul di masyarakat. Kajian sosiologi terdiri dari hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lain, hubungan antar individu dengan kelompok, hubungan kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan macam-macam sifat dari kelompok-kelompok sosial. Lalu ada 4 metode sosiologi, yaitu kualitatif, kuantitatif, deduktif, dan induktif. Masuk pada pembahasan materi proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah sosial timbal balik yang dinamis antar individu, kelompok, dan akan tercipta ketika saling memberi respon. Syarat berlangsungnya interaksi yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kontak sosial primer secara tatap muka atau langsung, dan kontak sosial sekunder yaitu menggunakan perantara atau media seperti telepon, video call, atau melalui pihak ketiga. Ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asosiatif, yang mengaruh pada bentuk kerjasama, mencakup cooperation atau kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif lebih mengarah pada perpecahan, mencakup persaingan, kontroversi, dan konflik. Selanjutnya adalah kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelompok sosial terdiri dari himpunan, kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Dalam kehidupan sosial, terdapat kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, kelompok sosial in-group atau out-group. Yang keempat adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, prinsip group dan preference group. Dan yang kedelapan adalah okupasional dan volunteer. Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari kerumunan dan publik. Materi selanjutnya adalah kebudayaan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan sebagai kultural universal yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Fungsi dari kebudayaan masyarakat itu sendiri adalah mengatur tingkah laku dan sifatnya, yaitu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, dan telah ada dari dahulu dan berlaku selama-lamanya dan generasi ke generasi. Selanjutnya adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan atau
pokok dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dan menghadapi masalah di kehidupan masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. 6 ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua yaitu suatu tingkat keteladanan tertentu. Yang ketiga mempunyai satu atau beberapa tujuan. Yang keempat mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Yang kelima memiliki lambing yang menjadi ciri khas dan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lapisan masyarakat. Lapisan sosial masyarakat itu sendiri adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Ada 2 sistem lapisan sosial, yaitu dapat terjadi dengan sendirinya, dengan sengaja, dan disusun untuk mengejar tujuan bersama. Lalu ada 4 alasan terbentuknya lapisan sosial. Pertama adalah kepandaian, tingkat umur, sistem keaslian, keanggotaan, kerabat seseorang kepada masyarakat, dan harta dalam batasan-batasan tertentu. Adapun sifat sistem lapisan masyarakat yaitu tertutup dan campuran. Perlunya sistem lapisan sosial dalam masyarakat yaitu untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar pelaksanaan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Selanjutnya dalam masyarakat tentunya ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perihal lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan sendiri adalah rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Adapun pola umum lapisan sistem kekuasaan yaitu sistem kasta, sistem oligarki, dan sistem demokratis. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Macam-macam bentuk wewenang yaitu wewenang karismatik, tradisional, rasional, wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan teritorial, dan wewenang terbatas dan menyeluruh. Dalam kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Materi terakhir adalah perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah bentuk peralihan yang berubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa berubah-ubah. Perubahan sosial ini juga disebabkan atas rasa bosannya masyarakat. Adapun bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Pada bentuk ini mencakup teori evolusi anilinear, teori evolusi multilinear, dan teori evolusi universal. Kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Biasanya memiliki batasan-batasan yang sangat relatif. Perubahan kecil terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh lebih terhadap masyarakat. Sedangkan perubahan besar dia memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu. Adapun faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu kontak dengan budaya lain, faktor yang mempengaruhi yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bekal di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.